kita berbicara tentang penyatuan dengan alam manusia. Jika mau hidupnya selamat, itu harus bisa menyatu dengan alam. Seberapa besar efek bagi manusia jika manusia tersebut melupakan dan bahkan tidak menyatu dengan alam? Itu tadi seperti yang saya bilang dulu, ya kan? Ibarat ini sepeda pancal, ontel itu, ini ada capnya ya, iya kan? Ketika dia berjalan di lelumpuran, kan kotor nih, ya kan? Nah, cat ini kan juga termasuk bagian dari luar dari rangka sepeda, ya, tapi kan sudah melekat, iya kan? Iya. Dan yang kotoran yang sisa-sisa lelumpuran ini, kalau kena air pasti hilang lah. Tapi catnya kan enggak, karena apa? Catnya sudah melekat pada rangka sepeda itu tadi. Dan secara analoginya seperti itu. Ya, nah pada istilahnya gini mendekati yang akan terjadi nanti. Jadi ibarat itu bumi itu dimandii. Ya gitu. Yang mandiin apa? Ya air samudra. Air samudra kan sifatnya penetralisir, neutron kandungannya. Ya. Makanya setiap kejadian di akhir zaman selalu diakhiri dengan bencana yang sifatnya air samudra yang mengguyuri permukaan bumi, itu selalu. Dan mana orang yang bisa mendekatkan diri dengan alam, ya enggak, istilahnya enggak kenal. Ibaratnya cokro panggilingan. Cokro itu adalah roda yang selalu berputar dan berulang-ulang, roda waktu. Panggilingan, ya kita beramuk. Ya namanya penggilingan, ya kita akan tertindas nanti. Ibaratnya paridaya dapat diteri, ya, mencari bibit yang sepantasnya untuk dilanjutkan di pada kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa pantas untuk pada kehidupan selanjutnya, ya sudah, ibaratnya akhir kuburan, mau lemah itulah. Sebelum hal itu terjadi, kenapa dengan adanya bencana ini, bencana itu berkali-kali bertubi-tubi nggak berhenti, sebenarnya itu secara nggak langsung alam itu mengingatkan dan ini wiwai cik podo abot mikir kabinnya wadine orang iso itu dan itu belum nanti sesuatu keinginan yang selalu membelenggu keinginan kita, ingin di rumah, pengen di mobil, pengen itu, seakan-akan itu hidup itu akan baik-baik aja dengan kehidupan dunianya, tapi alam berkehendak lain, ya. Makanya hakikat untuk mencintai alam atau bisa menyatukan dengan alam itu, alam akan memberikan apa yang sudah kita berikan. Begitu juga sebaliknya. Alam pasti memberi pada kita, tapi kita belum tentu memberi pada alam. Tidak. Alam nggak pernah, ibaratnya ini bumi mau diinjak-injak, ya kan? Mau dihina, mau diludahi, masih tetap memberikan yang terbaik buat segala makhluk yang ada di permukaan. Kadang-kadang zaman saat ini ya emang kehidupan dunia itu sangat menggiurkan ya. Karena serba dienakkan itu tadi, terus lari. Zaman yang namanya orang kalau sudah dienakkan kan lupa ya. Biasanya kan seperti itu. Orang kalau sudah enak kan lupa. Iya. Dan kita itu kurang dienakkan apa di dunia ini? Nah dipikir iso nyandang, iso duwe omah, iso tuku iso turu ning kasur. Bayangkan lulur kita dulu. Apa nek kasur turun ning galan. Ya kan? Ibaratnya lulur kita itu memperjuangkan biar anak cucu kita itu nanti kelak hidup mendapatkan hidup yang layak. Tapi sekarang setelah cucunya mendapatkan kelayakannya, apa hidup kelingan karo leluru? Kan enggak kan? Iya toh.
hal-hal sepele yang setiap hari kita lakukan dan kita sadari, akhirnya apa, kita kelihatannya karmamu sedikit lama-lama menjadi gunung. Nah itu yang kita waspadai adalah kesalahan-kesalahan diri kita yang tidak kita sadari, walaupun itu sedikit demi sedikit. Akhirnya apa, ya wes akan kembali, itu akan kesulitan. Padahal yaitu makanya zaman dulu diberikan ajaran Sastro Sindro Hayunia Pangwating Tiyu, biar apa manusia biar selalu ingat pada alamnya, biar selalu ingat pada Tuhannya untuk kembali pada Tuhannya, biar mengenal asal usulnya, ya gitu kan. Dianalogikan gambarannya, kita berangkat hidup itu seperti kita pergi ke pasar, ya kan. Kita berangkat dari rumah, ya kan, kita ke pasar yang di tempat. Kenapa saya analogikan pasar? Karena pasar itu beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam, ya kan. Di dalam kehidupan pasar itu kita bertransaksi dalam kehidupan yang sifatnya tukar menukar, jual beli. Dan kita nggak lama-lama ke pasar, akhirnya kembali ke rumah. Analoginya hidup itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kita dari rumah pergi ke pasar, nggak lama-lama ke pasar pergi ke rumah lagi. Itu pun kalau itu ingat sama rumahnya, karena kesasar begitu. Makanya kita harus tahu makanya kita harus tahu di mana kita harus kembali dan harus bagaimana, harus lewat mana. Lamangannya kan ngerti asal usul. Kalau kita nggak mau, kita berangkat tapi kita tidak mengenal asal usul, kita akan kembali, kita sudah nggak tahu jalan. Kalau ya dengan mengingat asal usul ya kita ya harus tahu diri, yaitu tadi dengan pendekatan diri kita dengan alam, harus mempunyai jiwa yang penuh kasih sayang. Hal itu terkait dengan ini penyatuan dengan alam. Ada nggak treatment khusus yang harus kita lakukan tiap hari sebagai bukti penyelarasan atau penyatuan dengan alam? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mempelajari hal-hal yang sepele yang nggak kita sadari itu tadi. Contohnya kita minum aja ya, kita minum kita sadari, kita mandi kita sadari bahwa kita diguyur oleh air. Itu akan menambah energi itu sebenarnya. Ya, kita makan kita ingat makan. Terus jadi sebenarnya topong rame ya, di dalam kehidupan sehari-hari dulu, yang realita dulu aja, harus bisa merasakan bersyukur. Itu bagian dari perjalanan spiritualitas. Kenapa dibilang spiritualitas? Suatu sikap atau langkah untuk memahami segala perilaku kita sehari-hari. Itu namanya spiritualitas. Membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih sadar. Ya, kita melakukan misalkan ini, kita bekerja dan kita sambil memahami segala apa yang kita lakukan. Nah itu bagian dari spiritualitas. Tidak hanya di saat penting aja. Makanya kan spiritualitas kan ada dua, topong rame kalau topong pening. Topong rame ya kita hidup di keseharian itu, dengan keluarga, dengan teman, dengan pekerjaan, kan macam-macam. Ya. Kalau topong pening ya kita perenungan, relaksasi, menemukan tingkat kedamaian. Kedamaian jangan dicari tapi ditemukan. Beda loh, ditemukan dengan dicari beda loh. Misalnya jodoh ini, jodoh dicari, ya namanya cari itu pasti tumbuhnya dari kasar. Tapi kalau dipertemukan karena suatu energi yang saling menyatu, ada tarik unsur tarik menarik. Tidaklah ya. Nah itu kedamaian tidak untuk dicari tapi dipertemukan. Nah, bagaimana cara mempertemukan kedamaian itu? Kita harus mempunyai dasar kasih. Ya, itu kedamaian. Dasarnya yang kasih. Karena ibaratnya kata termaning urip dimunung orang-orang kata termaning hati. Kalau kita nggak bisa menentukan di dalam hati kita sendiri,
yang mana bisa kita menemukan kedamaian. Hal sepele ya, kadang kita terlalu was-was. Nah makanya kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan level spiritual yang level tinggi, itu orangnya ya kalem, santai, pikirannya lebih universal, pola pikirnya lebih fleksibel, ya kan. Orang kemelungsungan dalam arti tidak khawatiran gitu loh, pembawaannya tenang apapun yang terjadi, selalu melangkah itu selalu diberikan terlebih dahulu. Mau ngomong itu loh diberikan dulu. Makanya di dalam Jawa nek ngomong itu dipikir dulu. Ojo mapan lagi pikir orang ning ngarepe lati, ning mapan ke ati ning ngarepe lati. Ya kan? Mulai diarani lati paling landep di dalam raga kita, mulut ini. Itu hal sepele loh. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari kalau kata-kata itu menyakiti orang lain. Makanya sebelum kita mengatakan berkata pada orang lain, kira-kira misal kata-kataku ini saya tujukan kepada saya, kira-kira menyakitkan ya. Nah, kadang-kadang hal sepele di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Dan orang yang sudah melatih itu masih gitu, apalagi yang nggak mau menyadari gitu. Makanya ada orang yang ngomongnya seenaknya sendiri tanpa memikirkan kata-katanya menyakitkan hati orang lain. Makanya kan kudu iso mapanke ati ning ngarepe lati, jangan mapanke pikir ning ngarepe lati. Kalau kita berbicara tentang spiritual, ada nggak hal-hal yang tersulit sebelum kita belajar spiritual? Ya spirit itu biasanya ya, semakin kita mengarah kebaikan itu ujiannya semakin banyak. Ya kita mendapat terpakan masalah keluarga, ya masalah cinta, masalah apapun dalam kehidupan dunia, yaitu untuk melatih tingkat kesabaran kita, ketenangan diri kita. Makanya kan hidup itu yang namanya perasaan senang, sedih, bahagia, gembira, ya kan, itu kan selalu berulang-ulang terus, ya kan. Kehidupan itu sekarang sudah senang, besok susah lagi, setelah susah dilewati senang lagi, setelah senangnya berlalu susah lagi, terus roda waktu itu selalu berputar gitu. Tapi di dalam momen-momen yang kita melewati itu, kita harus bisa menyadari, harus bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita nggak mau mengambil hikmahnya, kita nggak bisa menggali apa yang terkandung di dalam perjalanan itu tadi. Makanya kan kalau kita berjalan di tempat itu, oh lewat ini lagi, lama-lama kalau kita sadari kan lama makin lama kan semakin hafal lagi, ya kan. Kadang-kadang hanya cuma lewat aja kan gitu kan, nggak dipahami, akhirnya kenal lagi kan, makanya gitu kan. Makanya kan orang yang menjadi berhasil itu karena sering mengalami kegagalan. Orang menjadi kuat karena sering mengalami kelemahan. Orang menjadi baik karena belajar dari kesalahan. Kita memahami kesalahan kita. Tanpa kita bisa memahami kekurangan kita, yang nggak mungkin kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Kita ibaratnya mau senang harus berlatih dari kesedihan, penderitaan. Ya, dari penderitaan ini kita pahami, setiap kita ambil hikmahnya. Jadi misalkan lewat itu lagi, kita penangannya lebih lain, lebih tenang dari sebelumnya gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kan orang hidup itu dari muda sampai tua itu